Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Arfandi Gatimain dengan NPM 020323111103. Mahasiswa Ekonomi Pembangunan Unhair semester 3. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi ekonometrika, yaitu ekonometrika memiliki beberapa materi dan antara lain tinjauan ulang, ekonometrika dasar, regresi linear berganda. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tinjauan ulang ekonometrika dasar, yaitu tentang struktur persamaan, regresi linear sederhana, dan juga uji asumsi klasik. Persamaan regresi linear sederhana memiliki struktur dasar, yaitu Y sama dengan A tambah BX tambah E, di mana Y adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, A adalah konstanta atau intercept, B adalah koefisien regresi atau biasa disebut slope, dan E adalah galat atau sisa, di mana biasa disebut error. Jadi Y yaitu variabel terikat atau dependent variable. Dependent variable ini adalah variabel yang ingin kita prediksi atau jelaskan. Nilainya dipengaruhi oleh variabel lain. Kemudian X yaitu variabel bebas atau independent variable. Independent variable ini adalah variabel yang digunakan untuk memprediksi atau menjelaskan variabel terikat. Perubahan pada X diharapkan dapat mempengaruhi Y. A yaitu konstanta atau intercept, nilai Y ketika X sama dengan O. Ini adalah titik potong garis regresi dengan sumbu Y. B, koefisien regresi atau bisa disebut slope, menunjukkan seberapa besar perubahan pada Y untuk setiap perubahan 1 unit. Pada X, ini mengukur kemiringan garis regresi. Sedangkan E, galat atau error, menunjukkan perbedaan antara nilai sebenarnya dari Y dan nilai yang prediksi oleh persamaan regresi. Galat ini mencakup faktor-faktor lain selain X yang juga mempengaruhi Y. Persamaan ini menggambarkan hubungan linear antara variabel bebas dan variabel terikat. Dengan kata lain, garis regresi linear sederhana akan memprediksi nilai Y, sedangkan nilai X tertentu dengan pertimbangan pengaruh konsta dan galat. Kemudian kita lanjut tentang uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah serangkaian pengujian statistik yang dilakukan untuk memastikan model regresi linear memenuhi asumsi-asumsi dasar agar hasil estimasi model regresi menjadi optimal, yaitu best linear unbiased estimator atau yang biasa disingkat dengan BLEU. Uji ini penting untuk menjamin validitas dan keandalan analisis regresi, terutama dalam metode kuadrat terkecil atau biasa disebut OLS. Tujuan uji asumsi klasik memastikan estimasi yang tepat. Uji asumsi klasik membantu memastikan bahwa model regresi yang dihasilkan memberikan estimasi yang akurat, tidak bias dan konsisten. BLEU estimator. Model regresi yang memenuhi asumsi klasik akan menghasilkan BLEU linear unbiased
estimator blue, yaitu estimator yang efisien, tidak bias, dan linear. Validitas model pengujian ini memastikan bahwa model regresi yang digunakan valid sebagai alat penduga. Kemudian jenis-jenis uji asumsi klasik ada 4, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan juga uji autokorelasi. Yang pertama, uji normalitas, yaitu menguji apakah residual atau error dari model regresi mengikuti distribusi normal. Kemudian uji multikolinearitas, yaitu menguji apakah terdapat hubungan kuat antara variabel independen dalam model. Ketiga, uji heteroskedastisitas, yaitu menguji apakah terdapat perbedaan variabel residual pada setiap pengamatan. Dan yang terakhir adalah uji autokorelasi, yaitu menguji apakah terdapat korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Pengujian ini dikhususkan untuk data deret waktu. Untuk yang keempat, yaitu uji autokorelasi. Pentingnya uji asumsi klasik. Jika asumsi klasik tidak terpenuhi, maka analisis regresi bisa menjadi tidak valid dan tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan uji asumsi klasik sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Contoh, dalam penelitian, uji asumsi klasik dilakukan sebelum pengujian hipotesis untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi persyaratan statistik yang diperlukan, misalnya dalam analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik seperti uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi harus dilakukan jika perlu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan lebih lanjut, jika ada pertanyaan atau sedikit kebingungan mengenai apa yang saya jelaskan, nanti insya Allah jika ada kesempatan nanti saya akan membuat video berikutnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.